Ya. Aduh, mau lihat dong soal-soalnya. Hmm. Ding, 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 ding. Siapa ya? Aku bingung tuh soalnya. Dia siapa sih? Apa? Yang Hmm, Bebian. C. Oh, Bian gak sih? Mm-mm. iya. Aku tadi lihat di soal Bian apa tuh, terus bingung bagian nomor 3. Nah, boleh nggak kamu jelasin tentang yang interupsi cycle itu gimana? Oke. Jadi kan nomor 3 tuh diminta jelasin maksud dari gambarnya kan secara lengkap. Jadi Mm-mm. kita jelasin aja satu-satu. Yang pertama tuh ada instruction cycle. Nah, instruction cycle tuh bahasa Indonesianya kan siklus instruksi ya. Itu tuh Mm-mm. proses yang dilakukan prosesor buat ngeksekusi satu instruksi di program. Nah, instruction cycle juga ada proses yang berulang, di antaranya ini nih ada apa ya dibacanya wake instruction, decode instruction, terus Hmm. execute sama store. Nah, di sini pun aku jelasin juga kan wake instruction tuh adalah tahapan ya, proses ketika ngambil tuh fetch. Fetch tuh Indonesianya mengambil instruksi dari memori utama tuh kan RAM ya, ke register prosesor. Terus ada decode instruction. Decode instruction itu adalah instruksi yang ketika kita udah ambil, misalnya tadi di fetch instruction, bakal diinterpretasikan lagi di decode sama unit control. Terus proses ini juga nyakup identifikasi proses apa yang bakal kita lakukan dan operan yang akan terlibat gitu. Terus ada page operan. Kan kalau tadi page instruction ya, kalau ini page operan. Page operan tuh data yang kita perlukan untuk operasi dan nggak ada tuh di dalam register prosesornya. Dan ketika datanya itu nggak ada di dalam register prosesor, nanti bakal diambil dari memori atau perangkat input output kayak gitu. Terus ada execute instruction. Kelihatan kan yang di bawah prosesor cycle ada execute Oh instruction. iya, Ya. betul. Bukan execute operand dulu deh. Mm. Execute operand. Hah? Mana itu? Yang mana yang fetch operan Yang itu kah? fetch operan. Oh, salah salah. Execute instruction. Sorry sorry, sorry. Oh, yang Ini. sebelahnya kan? Ya, sebelah page operand. Salah salah baca. Hmm. Nah, Hmm? itu tuh operasi yang udah di decode sama decode instruction yang awal, terus nanti tuh bakal dieksekusi sama operasi sesuai sama perintah. Nah, perintahnya tuh bisa macam-macam, bisa aritmatika, terus logika, transfer, ataupun yang lainnya. Terus ada store result. Store result tuh adalah namanya aja kan result ya, pasti hasil. Jadi hasil Hasil. eksekusi yang bakal disimpan ke lokasi yang sesuai, yaitu di register atau memori utama RAM gitu. Terus yang Hmm. terakhir ini ada proses interrupt. Proses interrupt tuh masuknya ke proses cycle, di mana nanti tuh prosesnya bakal berhenti sementara eh, ketika eksekusi instruksi normal kayak gitu. Eh, udah Hmm. udah sih kalau yang interaction cycle kayak gitu. Nanti di ini di gambarnya kan ada DMA breakpoint sama interruptnya juga. Interrupt breakpoint di kategori lagi gitu. Oke. Sok, Makasih, Bi. pengen nanya lagi. Kasih Oke. Bian. Iya. Mau catat Ih, dulu. next. Mbata, kamu nomor berapa, Mbata? Nomor D. Yang dia, dia, dia. Oh iya, yang D nomor 2 itu boleh jelasin lagi nggak? Yang ini, yang perhatikan gambar Jadi urutan pada bus.
Ini kan disuruh jelasin aktivitas-aktivitas setiap siklus. Jadi tiap T1, T2, T3 ini Bentar itu namanya nomor yang mana sih? Yang D, eh, nomor 2. D. Oh, yang D. Oke. Jadi T1, T2, T3 ini namanya siklus. Nah, kemudian cara Mm-mm. bacanya mulai dari paling atas kan ada clock. Di T1 ini kan kayak naik gitu ya. Itu namanya itu berarti ada aktivitas di siklus itu. Nah, kemudian kalau Ya. naik turun ini berarti masih tetap ada aktivitas. Terus lanjut T1 yang Mm-mm. bagian status lines. Ini mulai ada Mm-mm. kayak gini nih apa ya namanya? Pokoknya kayak gini itu berarti juga mulai ada aktivitas di T1. Status line di Oke. T1 ada aktivitas. Kemudian ke address lines. Di sini kan beda ya, ini nggak langsung ada aktivitas gini, tapi agak ke tengah dikit. Tapi Iya. tetap di Mm-mm. T1 dia ada aktivitas. Kemudian address Mm-mm. enable juga gitu. Nih beberapa saat di siklus T1 dia mulai ada aktivitas. Ini, Mm-mm. ini kan yang ditanya yang read ya, jadi kita fokus ke yang read cycle-nya. Read. Mm-mm. Ini kan ada read cycle sama write cycle. Nah, yang di read cycle di data lines ini kan belum ada apa-apa ya. Ini masih datar, ini Iya. berarti belum ada aktivitas apa-apa. Kemudian di Mm-mm. read-nya juga sama, belum ada aktivitas apa-apa. Kemudian lanjut di Mm-mm. T2. T2 ini clock juga sama, masih sama ada aktivitas. Kemudian status Mm-mm. lines juga masih sama ada aktivitas, dia belum berhenti. Aktivitas. Terus address line juga masih ada aktivitas. Kemudian Mm-mm. yang address enable ini awal-awal dia masih Mulai ada nggak ada. aktivitas, tapi habis itu dia Mm-mm. berhenti aktivitasnya di siklus T2. Terus Mm-mm. masuk di read cycle-nya, data lines, di penghujung siklus T2 dia mulai ada aktivitas valid data in. Nih. Mm-mm. Terus yang read-nya juga sama. Jadi awal T2 dia mulai ada aktivitas. Terus Oke. lanjut yang T3, clock masih sama dia ada aktivitas. Status line dia ada aktivitas dan berhenti tepat di akhir siklus T3. Terus address line juga sama, dia ada aktivitas tapi berhenti tepat di akhir siklus T3. Address enable dia nggak ada aktivitas. Terus data lines dia ada aktivitas dan berhenti tepat di akhir siklus T3. Terus read dia ada aktivitas tapi beberapa saat sebelum akhir siklus T3 dia udah berhenti. Nih, Heeh. udah kayak gitu aja sih. Dia tuh Oh, berarti kalau lurus aja tuh nggak ada aktivitas gitu. Kalau dia iya. datar itu nggak ada Lurus aja. aktivitas. Oh, oke. Kayak itu yang kayak di rumah sakit. Tit, tit, tit. Nggak Lurus gitu berarti sih. mati ya. Tapi kalau gini mati Iya, tuh. kayak mati. Heeh. Hmm. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang kalau Aku yang di bawahnya itu eh, yang T1-nya itu berarti ngedeskripsiin yang di atasnya itu ya. Yang mana? Yang T1 terus clock menandakan aktivitas. Iya, iya, Oh ya, benar-benar. itu jawabannya yang tadi. Heeh. T1. Lanjutannya. Oh, T2 sama T3 ini halaman mana? Oh, ini. Nggak cukup. Iya. Itu sama kayak yang kamu jelasin tadi. Sama-sama. Kan yang ditanya juga sama. Buat Oh, urutan-urutannya. tapi dia tuh cuma merhatiin yang bagian read kan, yang read cycle aja kan. Ya, karena kan yang dimintanya yang read. Kalau yang Read. dimintanya yang write, berarti kita juga Right. tetap harus yang ngejelasin yang read sama yang write. Oh, tapi yang Oh, kalau ini nih kan mintanya read, jadi yang write-nya nggak apanya? usah diperhatiin kan Ya, harusnya. harusnya sih gitu ya. Kalau yang right tadi dua-duanya harus diperhatiin. Ya, Harus read karena kan sama. mau ke write dia harus lewat read dulu. Read Oh dulu. iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi deh yang si tadi aku mau nanya lagi deh yang Bian soal Bian. Mana Betul. bian-bian. Yang breaks point. Aku tuh bingung itu gimana caranya. Nah, kan kalau di sini aku deskripsiin DM, sorry.
Breakpoint tuh ada dua ya, ada DMA sama interrupt. Kalau Hmm. DMA itu proses DMA yang memungkinkan perangkat untuk mengakses memori secara langsung tanpa adanya campur tangan dari prosesor. Nah, ini Hmm. tuh bertujuan untuk menghentikan siklus prosesor, tapi hanya sementara. Tapi kalau misalnya interrupt, di sini aku definisinya tuh sebuah interupsi yang terjadi saat perangkat atau program eksternal membutuhkan prosesor. Nah, ini juga sama menghentikan prosesor, siklusnya menghentikan siklus instruksinya, tapi tujuannya untuk menangani interupsi sebelum melanjutkan kembali. Jadi kayak ada interrupt tuh berhenti sejenak, tapi nanti Hmm. berlanjut gitu. Bedanya di Oh, kayak sini. kejeda, kejeda. Ya kejeda doang. Tapi kalau breakpoint dia benar berhenti gitu. Ya, breakpoint itu pasti berhenti. Cuma berhentinya ada dua jenisnya. Ada DMA, dia menghentikan siklus sementara, ataupun Hmm. ada interrupt, hanya diinterupsi, di jeda gitu. Hmm. Oh. Oh, kayak belajaran siswa ya, interrupt. Dia Iya, jeda Kan mirip. sementara lanjutannya ya. gitu. Iya sih. Interrupt. Dan ini Oke, udah pada paham aman. semua. Udah. Paham sih sisanya. Oke. Oke. Wih, Makasih. Terima kasih semuanya. arigato. Iya. Terima kasih teman-teman.